Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng, aku sudah menentukan pilihanku. Aku akan mengirimkan daftar barang yang perlu kamu beli ke laptopmu. 1 detik setelah Luo Feng meminta Babata untuk memilih, Babata menjawab. Secepat itu, Luo Feng terkejut. Aku AI tertinggi, aku bisa disebut AI hidup. Tentu saja kecepatan seleksiku cepat. Suara Babata dipenuhi rasa bangga. Dalam studi, Luo Feng mengangkat kepalanya dan memandang Jia Yi, yang sedang memegang secangkir teh. Merasakan tatapan Luo Feng, tersenyum, jangan terburu-buru. Ada banyak informasi di sini, butuh 3 hingga 4 jam untuk menyelesaikan membaca. Luo Feng, luangkan waktumu. Mengatakan itu, Jia Yi benar-benar pergi ke rak buku dan mengambil buku untuk dibaca. Luo Feng tertawa getir. 3-4 jam? Orang normal akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan membaca, tetapi yang terpenting adalah AI yang masih hidup, Babata, membuat pilihannya. Bahkan tidak butuh 1 detik untuk menyelesaikannya. Jika aku mengatakan aku telah membuat pilihanku sekarang, Jia Yi mungkin akan berpikir aku adalah monster. Aku hanya bisa menunggu beberapa jam. Luo Feng menggerakkan mouse-nya dan membuka dokumen yang dikirim Babata. Dia membukanya. Itu adalah daftar detail barang yang perlu dia beli. Banyak. Luo Feng terkejut. Daftar barang-barang dari reruntuhan arkeologi terlalu besar, bahkan mungkin 10 pesawat penumpang besar tidak akan mampu menyimpan semuanya. Babata, kamu harus memilih begitu banyak item? Luo Feng bertanya. Berapa? Tidak banyak, tidak banyak. Babata berkata, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membangun sebuah pesawat luar angkasa. Dalam situasi yang begitu buruk, kita akan membangun sebuah pesawat luar angkasa yang alam semesta, dari satu galaksi ke galaksi lain. Bahan untuk pesawat ruang angkasa itu sendiri banyak. Paduan bumi sendiri dan benda lainnya, sepertinya tidak cocok, kita hanya bisa menggunakan bahan dari sisa-sisa. Petik 2. Luo Feng menyadari. Sebuah pesawat luar angkasa yang dapat melakukan perjalanan di alam semesta ini memang sangat berat, material yang dibutuhkan sangat banyak. Bahan dari sisa-sisa tidak banyak berharga, 1 kristal muya dapat ditukar dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Babata berkata dengan nada menghina. Itu di alam semesta, kita berbeda di bumi. 3 jam kemudian. Jia Yi, aku telah membuat pilihanku. Luo Feng membalik laptopnya, layarnya menghadap Jia Yi, ini daftar barang yang harus dibeli. Ah, cukup cepat. Jia Yi tersenyum ketika dia memindahkan kursinya lebih dekat ke meja dan mulai membaca daftar dengan cermat. Saat dia membaca, dia menjadi terkejut. Luo Feng, untuk apa kamu membeli rongsokan kapal ini? Pesawat ruang angkasa peradaban kuno ini telah dipecah menjadi banyak bagian, dan diambil alih oleh berbagai negara. Puing-puing di tangan kita juga telah dibongkar. Apakah Anda menginginkannya? Luo Feng mengangguk. 1, 2, 3. Jia Yi melihat daftar itu dengan kaget. Awalnya, dia mengira Luo Feng akan membeli beberapa peralatan khusus, tetapi dia menemukan bahwa Luo Feng tidak membeli peralatan ini. Apa yang dibeli Luo Feng adalah segala macam sisa atau pecahan. Beberapa pecahan sangat keras sehingga tidak mungkin dipotong di bumi. Di reruntuhan pesawat luar angkasa, hanya bagian dalam pesawat luar angkasa yang bisa dibongkar. Jumlah yang kamu inginkan sangat besar. Hanya 1 bagian dari reruntuhan pesawat luar angkasa yang beratnya lebih dari 800 ton. Jia Yi memandang Luo Feng, dan nilai puing-puing ini tidak diketahui, terutama bagian-bagian tubuhnya, kami tidak memiliki cara untuk menghancurkannya. Ini jauh lebih kuat dari bahan kelas SS kami. Jadi harga ini. Jia Yi, ini hanya reruntuhan, jangan terlalu serakah. Luo Feng tertawa, puing-puing ini, tidak ada cara untuk berurusan dengan mereka di bumi, mereka pada dasarnya tidak berguna. Selain itu, Hari Alliance dan negara lain juga memiliki beberapa sisa. Jia Yi mengerutkan alisnya. Memang, setiap negara memiliki beberapa reruntuhan kapal kuno. Sama seperti Dojo of Limits, Hong, seluruh markas besar adalah kapal pengangkut antar bintang yang besar. Omong-omong soal nilai bahan kapal ini istimewa dan mahal, mengatakan itu tidak berharga, karena bahannya tidak bisa dipotong atau digunakan, memang tidak berguna.
Semua puing-puing dan pecahan yang kamu inginkan berjumlah lebih dari 5.000 ton. Jia Yi memandang Luo Feng, bahkan jika itu hanya reruntuhan, itu sangat berat. Dengan begitu banyak reruntuhan kuno, bagaimana dengan ini, 3 kristalmu ya? Luo Feng bahkan belum berbicara. Dalam benaknya, Babata mengutuk dengan marah, 5.000 ton sampah. Bukan apa-apa, bahkan kapal induk di bumi beratnya puluhan ribu ton. Sebuah kapal alam semesta kecil dengan berat puluhan ribu ton adalah normal. 1 kristal muya, di alam semesta, dapat dengan mudah ditukar dengan 10 kapal kecil. Menukar sampah, bahkan 100 juta ton tidak banyak, dan Anda ingin 3. Anda benar-benar mengira kristal muya adalah kubis? Petik 2. Terlalu mahal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 5.000 ton bahan kuno, kata Ji Yi. Markas pemimpin dojo kita, kapal besar itu, menurutmu seberapa beratnya? Luo Feng memandang Jia Yi, itu adalah kapal besar yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Kapal pengangkut antar bintang, dengan panjang lebih dari 10.000 meter. Jika Anda menghitung beratnya, itu pasti mencapai ratusan juta ton. Jangan bilang kapal besar itu, kamu bersiap untuk menukar puluhan ribu kristalmu ya? Luo Feng menatap Jia Yi. Mustahil. Jia Yi berkata, itu adalah markas Dojo of Limits milikmu. Juga, tidak mungkin untuk membuka pesawat luar angkasa raksasa itu. Baiklah, bagaimana dengan ini, 2 kristalmu ya, kata Lu Feng. Luo Feng, apakah kamu bodoh? 2, bahkan 1 terlalu banyak untukku. Di lautan kesadaran, Babata berteriak. 2, Jia Yi menatapnya sejenak, sebelum mengangguk, baiklah, aku akan memberimu wajah, 2 kristalmu ya. Ketika saatnya tiba, aku akan mengatur agar orang mengirim lebih dari 5.000 ton bahan kuno ke Yang Zhou. Jia Yi sangat bahagia di dalam. Sisa-sisa ini tidak dapat digunakan, mereka hanya sampah. Untuk dapat menukar 2 kristal muya, itu adalah keuntungan besar. Sebelumnya, dia pikir akan cukup baik untuk menukar 1 kristal muya. Luo Feng, di mana kita akan meletakkan materinya? Tanya Ji. Di hutan belantara di luar kota Yang Zhou, saya akan mendirikan gudang besar untuk pabrik yang hancur di hutan belantara, kalian hanya perlu meletakkannya di sana. Luo Feng tersenyum. Kesepakatan sudah selesai, kedua belah pihak menandatangani kontrak, Luo Feng memberikan 1 kristal muya sebagai deposit. Luo Feng, apakah kamu bodoh? 2 kristal muya untuk 5.000 ton sampah? Saya jamin, 1 kristal dan Jia Yi pasti akan setuju. Babata tidak puas. Di era kota markas besar, perang antara negara dan monster sangat besar, memberi 1 lagi, dianggap mendukung negara, kata Lu Feng. Babata terdiam. Hari kedua, Luo Feng duduk sendirian di jet otomatisnya, pergi menemui Lady Isadora. Dari Lady Isadora, dia membeli sisa-sisa dalam jumlah besar, lebih dari 9.000 ton, namun kali ini, dia hanya menghabiskan 1 kristal muya. Ini mudah dibeli, tetapi kesulitan mengangkutnya sangat besar. Untungnya cabang Hari Alliance di China memiliki banyak jenazah, mengangkutnya dengan kereta api masih memungkinkan. Kesepakatan itu dilakukan, namun, materi membutuhkan 1 hingga 2 bulan. Kota markas Jiangnan, kota Yang Zhou, distrik Mingyue. Ruang pelatihan lantai 2 Luo Feng, telah dibagi menjadi 2, 1 adalah ruang pelatihan, yang lainnya adalah ruang gravitasi kuno. Panjang dan lebar ruang gravitasi kuno adalah 6 meter, tingginya juga 6 meter. Itu menembus atap, karenanya untuk memasangnya, Villa Luo Feng harus direnovasi. Tahun 2059 tanggal 13 Januari. Rumah Luo Feng, ruang gravitasi. 1. 1000 kali gravitasi, Luo Feng melangkah ke ruang gravitasinya sendiri untuk pertama kalinya. Siapa yang merombak ini? Ini terlalu jelek. Babata memarahi, ini adalah model dasar ruang gravitasi di alam semesta, kisaran gravitasi adalah 0 hingga 1000 gravitasi standar alam semesta, FCK. Lihat, kalian orang di bumi benar-benar berubah sumber energi ruang gravitasi menjadi listrik. Menggunakan listrik untuk menggerakkan ruang gravitasi? Aku tidak tahu apakah kalian pintar atau bodoh. Apa yang salah? Luo Feng bertanya, kamu bilang, gravitasi standar alam semesta? Di alam semesta, gravitasi standar setara dengan 8,89 kali gravitasi bumi Anda.
Artinya, gravitasi standar alam semesta adalah 8,89 gram. Ruang gravitasi ini, ketika diproduksi, memiliki rentang gravitasi 0 sampai 8.890 gram. Sekarang 1.000 gram. Babata melanjutkan, aku tidak bisa menyalahkan kalian penduduk bumi, kalian tidak memiliki sumber energi yang cocok, menggunakan listrik untuk menggerakkannya sudah lumayan. Lu Feng mengangguk. Ketika penduduk bumi menemukan reruntuhan, mereka mungkin hanya tersisa, memancing keluar ruang gravitasi dari dalam. Tanpa sumber energi, mereka hanya bisa memikirkan cara untuk memodifikasinya, menggunakan listrik untuk mendorongnya sudah lumayan. Serahkan padaku. Aku akan memodifikasi ruang gravitasi menjadi lebih baik, lalu menggunakan kristal energi C12. Ini adalah kristal energi yang hanya dapat digunakan oleh peradaban yang lebih tinggi di alam semesta. Dugaanku, meningkatkannya menjadi 0. 90.000 kali gravitasi bumi, itu batasnya. Modifikasi lagi, ruang gravitasi sendiri tidak akan mampu menanganinya. Kata Babata, tidak ada cara lain, sama seperti mobil-mobil di bumi, mobil itu sendiri dibuat seperti itu, jika kecepatannya terlalu cepat, mobil akan langsung hancur. Ruang gravitasi ini, jika saya memodifikasi struktur sirkuit di dalamnya, menambah sumber energi, itu akan runtuh. Petik 2. Luo Feng mengusap dahinya, cukup. Gravitasi tertingginya mencapai 90.000 kali bumi. Itu gila. Namun mengingat kembali rekaman yang dia lihat sebelumnya, dua prajurit tingkat alam semesta bertarung di bintang kerdil putih, Luo Feng menjadi tenang. Rekaman itu, gravitasi permukaan Katai putih, 300 juta kali lipat dari permukaan bumi. 90.000 kali dibandingkan dengan 300 juta kali, itu bahkan tidak pada level yang sama. Namun, untuk dia saat ini, itu sudah cukup. Dengan metode Babata, menggunakan AI-nya untuk mengontrol beberapa alat, dalam satu malam, dia mengubah ruang gravitasi sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Luo Feng, kamu akan berlatih di ruang gravitasi setiap hari. Latihan petarung, di ruang gravitasi. Latihan membaca roh, juga di ruang gravitasi. Untuk orang sepertimu yang tidak memiliki dasar yang kokoh, hasilnya akan sangat bagus. Meskipun kamu seorang penjelajah bintang level 1, otot dan tulangmu dapat menangani gravitasi yang lebih tinggi, namun jantung, hati, dan paru-parumu lebih lemah, ini karena fondasimu tidak cukup kuat, bagian dalam dan luar tidak cukup bersatu. Mari kita mulai dengan 100 kali gravitasi bumi. Ini akan membuat organ dalammu cepat membaik. Di bawah bimbingan Babata, Luo Feng memulai hari-harinya berlatih di ruang gravitasi yang dimodifikasi untuk memperkuat fondasinya. Pada hari-hari berikutnya, China dan Hari Alliance dengan cepat memindahkan bangkai kapal dari reruntuhan arkeologi, bersama dengan beberapa pecahan aneh, lebih dari 100 km dari kota Yangzhou, ke gudang besar di hutan belantara. Setelah itu, Babata menyimpan semua bahan tersebut ke dalam ruang penyimpanannya. Luo Feng memiliki cincin penyimpanan, namun, Babata juga memiliki ruang penyimpanannya sendiri. Ruang penyimpanan hanya bisa menyimpan barang-barang tak bernyawa, mayat, Namun, jelas bahwa ruang penyimpanan Babata sangat besar. Dia benar-benar menggunakan alat AI-nya untuk mulai membangun kapal di dalam ruang penyimpanan yang sangat besar. AI, mesin, energi semuanya tidak bernyawa, maka dia mulai membangun di dalam ruang penyimpanan. Babata, seberapa besar ruang penyimpananmu? Luo Feng bertanya, saya telah menyimpan kapal planet Yunmo di sana sebelumnya, ruang penyimpanan saya bahkan tidak dapat menampungnya. Dan sekarang, ini adalah pabrik, membangun sebuah kapal. Seberapa besar itu? Luo Feng selalu ingin tahu tentang perbendaharaan pribadi Babata. Ini lebih besar dari milikmu. Babata langsung. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kapal? Luo Feng bertanya. Sekitar 5-6 tahun, kata Babata. Ya Tuhan, 5-6 tahun? Bukankah kamu AI yang paling kuat, mengapa butuh waktu lama? Babata tidak senang, itu untuk membangun sebuah kapal yang dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta. Bukan model kapal, dan membangun sebuah kapal membutuhkan banyak alat yang rumit, saya bahkan tidak punya alat, saya bangkrut, saya harus mulai dari gores. Bahkan di bumi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kapal induk? Punyaku ribuan hingga puluhan ribu kali lebih sulit daripada membangun kapal induk,
5 hingga 6 tahun dianggap cepat. Petik 2. Baiklah, lagi pula aku tidak terburu-buru. Luo Feng tidak membantah lebih jauh. HMPH, sudah cukup bagus aku membantumu membangunnya. Kalau tidak, dengan teknologi bumi, bahkan jika butuh 100 hingga 1000 tahun, paling banyak akan memasuki alam semesta. Dan Bima Sakti memiliki diameter 100.000 cahaya tahun. Untuk melakukan perjalanan antar galaksi, bumi bahkan tidak akan mampu membangun satu dalam 1000 tahun. Babata sangat bangga. Sedikit pengetahuan Luo Feng sebenarnya dianggap buta huruf, dia memang tidak tahu berapa banyak kesulitan yang terlibat dalam membangun kapal yang dapat melakukan perjalanan antar galaksi di alam semesta. Ini adalah kapal, bukan model. Untuk bisa sukses dalam 5-6 tahun sudah tidak bisa dipercaya. Babata, sebagai puncak AI, dengan mudah menciptakan AI dasar untuk mengawasi pembangunan kapal. Dan itu mengawasi pelatihan Luo Feng. Jangan terlalu senang, otot dan tulang Star Traveler tahap pertama dapat menahan 1000 kali gravitasi bumi. Hanya saja karena organ dalam dan meridian Anda relatif lemah, Anda harus mulai dengan 100 kali gravitasi bumi. Gravitasi. Menghabiskan 28 hari untuk beradaptasi dengan 1000 kali gravitasi bumi bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Raungan Babata bergema di dalam kesadaran Luo Feng. Di ruang gravitasi. Luo Feng berdiri tanpa alas kaki di ruang gravitasi, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, butir-butir keringat sesekali menetes. Tampilan di samping menunjukkan 1088 gram. Lebih dari 1000 kali gravitasi, memengaruhi setiap sel dalam tubuh Luo Feng. Adaptasi selama 28 hari ini, sepenuhnya menggali potensi penjelajah bintang. Setiap kali dia menyerap kristal muya, organnya akan menyerap dan meningkat dengan gila-gilaan. Baiklah, sudah waktunya. Mulailah menyerap kristalmu ya, kata Babata. Luo Feng segera duduk bersila, sebuah kristal muya muncul di tangannya. Aroma kristal itu cukup untuk membuat air liur seseorang. Di bawah bimbingan energi genetik, gelombang energi dengan cepat mengalir ke tubuh Luo Feng. Energi kristal muya adalah berbeda dari energi genetik. Energi kristal itu sangat murni. Dari segi kualitas, itu sangat tinggi. Dan penuh dengan kehidupan, itu sangat spiritual. Saat memasuki tubuh Luo Feng seperti sehelai rumput kecil yang disiram, evolusi tubuhnya sangat cepat. Pada saat yang sama, kesadaran Luo Feng memasuki ruang virtual. Menurut Babata, ketika kesadaran seseorang memasuki ruang virtual, tubuhnya masih memiliki alam bawah sadar. Setelah pelatihan khusus, kesadaran Luo Feng memasuki ruang virtual. Alam bawah sadarnya masih bisa melakukan satu hal sederhana, menyerap muya kristal. Mulailah pelatihan petarung, pertama gerakannya, mulailah. Di ruang virtual, dia memulai pelatihan gerakannya. Di ruang virtual, tubuh Luo Feng dipertahankan pada level Panglima Perang tingkat pemula, sama seperti saat dia pertama kali memasuki ruang virtual di kamp pelatihan elit. 5 bulan kemudian. Malam. Mengenakan hanya celana dalamnya, Luo Feng yang telanjang memasuki ruang gravitasi, menutup pintu di belakangnya. Babata, hari ini kamu harus fokus pada bab kontrol. Bantu aku mengujinya, bagaimana kabarmu? Kata Luo Feng. Permintaan sukarela, sepertinya kamu sangat percaya diri. Babata tertawa aneh. Luo Feng tertawa. Pertama, dia menekan tombol gravitasi di samping dan memasuki tahun 1910. Segera, ruang gravitasi dengan cepat diaktifkan, suara gemuruh rendah terdengar. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang mengerikan diterapkan ke seluruh tubuh Luo Feng. Tubuh sedikit tenggelam, lututnya sedikit ditekuk, dan dia berdiri tegak. Fiu, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Mulai. Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk mengangkat tangan kanannya. Di tangan kanannya adalah pecahan esensi tembaga bibrida. Pecahan ini, di bumi, beratnya lebih dari 1 ton, dan di ruang gravitasi, dengan 1910 kali gravitasi bumi, langsung melebihi 2000 ton. Jika itu adalah wargot, dia bahkan tidak akan mampu mengangkatnya. Bahkan Luo Feng akan merasa sulit. Untungnya beratnya hanya di dalam ruang gravitasi. Jika ruang gravitasi adalah 5 ton, maka tidak peduli seberapa kuat gravitasi di dalam ruangan itu tidak akan mempengaruhi dunia luar sama sekali.
Bahkan jika seseorang masuk, gravitasi di dalam ruangan mencapai lebih dari 10.000 gram, gravitasi di dalam ruangan tetap tidak akan berubah. Mempertahankan medan gravitasi menghabiskan energi. Mulai, kata Babata. 1. Luo Feng mengendalikan gelombang energi roh untuk memindahkan pecahan. 2. Luo Feng mengendalikan gelombang energi roh lainnya, menggunakannya pada beling. 3. 4. Pecahan itu melayang. 10. Luo Feng terus menambahkan lebih banyak gelombang energi roh. Sebelum dia menerima warisan Yunmo, Luo Feng dapat mengendalikan 18 gelombang energi roh. Namun 18 gelombang energi roh ini harus digunakan untuk mengendalikan 18 objek yang berbeda. Luo Feng tidak memiliki cara untuk menggabungkan 18 gelombang energi roh bersama-sama tanpa mempengaruhi kekuatan tempurnya. Saat digabungkan, mereka akan saling mempengaruhi. Juga, saat energi roh Luo Feng digunakan pada seragam pertempuran, efeknya sangat buruk. Karena kontrol energi rohnya sangat lemah, seragam pertempurannya memiliki lubang yang sangat kecil, dengan mudah membocorkan energi rohnya. Namun itu berbeda sekarang. 19. Luo Feng berteriak terakhir kali. Ah, kamu sekarang bisa menggabungkan 19 gelombang energi roh bersama, tanpa mempengaruhi satu sama lain? Babata terkejut. Sebelumnya, bukankah kamu hanya bisa melakukan 18? Aku sudah membaik. Luo Feng tertawa. Sangat bagus. Mendekati 2000 kali gravitasi bumi, Anda masih dapat menggabungkan 19 gelombang energi roh bersama-sama, tanpa mempengaruhi satu sama lain. Kata padat bab kontrol Anda dapat dianggap kecil. Puji Babata, 9 dasar bab kontrol kata, masih ada 8 kata lain, menyebar, ketajaman, ketangguhan, kelembutan, ketangguhan, menari, ilusi, berbaur. Karena kata pertama padat kecil, mari kita mulai kata kedua, ketangguhan. 5 bulan yang lalu, Luo Feng paling banyak dapat mengendalikan 18 gelombang energi roh. Setelah 5 bulan bekerja keras, dia paling banyak dapat mengendalikan 19 gelombang. Namun, hanya dengan keberhasilan kecil dari kata pertama, kekuatan pertempuran Luo Feng telah meningkat berkali-kali lipat. Menurut 9 kata bab kontrol, setelah semua 9 kata sukses kecil, energi roh bisa cukup tebal untuk membentuk papan logam untuk menghancurkan orang, cukup tipis untuk membentuk jarum untuk menembus senjata atau orang lawan. Secara teori, energi roh akan segera masuk ke dalam tubuh setelah kontak. Namun setelah keberhasilan kecil dari 9 kata, itu terkondensasi tak terbandingkan. Tak tertandingi tajam. Itu benar-benar bisa digunakan sebagai senjata? Namun, tanpa metode dan teknik yang memadai, akan sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahuinya sendiri. Tahun 2060, tanggal 12 Januari pagi. Rumah Luo Feng, ruang gravitasi ruang pelatihan tingkat kedua. Di bawah cahaya kuning redup, seorang pria muda yang ditutupi lapisan baju perang berwarna merah darah sedang duduk bersila. Di sekeliling tubuhnya, ada pecahan pedang menari-nari. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Layar di sebelahnya menunjukkan deretan angka 3100 gram. Sebagian besar prajurit penjelajah bintang di bumi akan langsung mati begitu mereka masuk. Tanpa suara, lapisan baju besi merah darah di tubuhnya dengan cepat meleleh ke kulitnya dan menghilang, memperlihatkan tubuhnya yang kurus. Dia berdiri. Dibandingkan setahun yang lalu, seluruh tubuhnya jauh lebih kurus, bahkan tingginya tampak lebih pendek beberapa sentimeter. Bahkan hanya berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan yang membuat jantung seseorang berdebar lebih dari monster tingkat kaisar. Pelatihan energi roh memang lebih sulit daripada pelatihan petarung. Aku baru melangkah ke Star Traveler level 3 hari ini. Luo Feng, jangan terlalu narsis. Pelatihan ini selalu mudah di awal, tetapi sulit di akhir. Lihatlah Hong dan Dewa Petir, semakin jauh mereka pergi, semakin sulit, kata Babata. Luo Feng tertawa. 4 bulan lalu, dia sudah melangkah ke Star Traveler level 3 sebagai petarung, dan hari ini, energi rohnya baru saja melangkah ke Star Traveler level 3. Saat ini, bahkan dengan kemampuan bertarungku, aku bisa mengalahkan ketua ketiga. Luo Feng sangat percaya diri. Fondasinya sangat kokoh. Dalam hal efisiensi energi roh, dia jauh lebih kuat dari ketua keempat. Karena fondasinya sangat kokoh, pesawat ulang-alik yang melonjak dan pisau pemotong busur dapat dengan mudah dikendalikan,
Dan kartu truf Luo Feng adalah pecahan esensi tembaga bibrida dan tanaman merambat kontak awan yang sudah terbangun, baju besi merah darah dari sebelumnya terbentuk dari pokok anggur. Luo Feng saat ini dari dalam keluar, dia telah mengalami transformasi total. Dia saat ini memiliki hak untuk menyebut dirinya penerus planet Yunmo. Tiba-tiba, telepon berdering di luar ruang gravitasi. Luo Feng keluar dari ruang gravitasi, segera mengangkat telepon, melihat ide penelepon, itu adalah Susin. Susin telah memulai bisnisnya sendiri, lokasi yang dia pilih adalah kota Yangzhou. Dengan begitu, keduanya akan sering bersama. Halo, Luo Feng, aku hampir sampai. Aku baru saja membeli makanan. Suara Susin bergema. Orang tuaku sedang dalam perjalanan, aku sudah meminta pengasuh untuk kembali juga. Bukankah aku mengatakan kita akan makan di luar hari ini? Kata Lu Feng. Aku sudah belajar sedikit dari TV, hari ini aku akan memasak secara pribadi, biarkan kamu mencicipi, ini pertama kalinya aku memasak. Benar, aku sudah memasuki distrik kecil. Luo Feng berjalan ke jendela dan melihat keluar. Memang, sebuah mobil sport putih yang indah perlahan melaju ke distrik kecil. Dengan penglihatan Luo Feng, dia dapat dengan jelas melihat Susin di kursi pengemudi, mengenakan sweater putih, tersenyum bahagia. Susin sedang memasak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya dan berpikir, tidak peduli betapa menjijikkannya itu, aku masih harus memakannya, dan bahkan membuat ekspresi gembira, memuji dia. Luo Feng dengan cepat bergegas ke kamar mandi, membuka shower, dan membilas tubuhnya dengan air panas. Dengan pikiran, energi genetik emas Luo Feng menyebar dari tubuhnya dan menguapkan semua tetesan air. Dia kemudian dengan cepat mengenakan pakaiannya dan berlari ke bawah. Dan saat ini, Susin baru saja menghentikan mobilnya dan masuk dengan sekeranjang makanan. Berderit, Luo Feng membuka pintu. Kamu membeli cukup banyak makanan, Luo Feng melihat ke keranjang dengan kaget. Tentu saja, tunggu saja untuk makan, Susin tersenyum bangga. Susin tersenyum bangga. Setelah memasukkan keranjang ke dapur, dia mengeluarkan celemek dari tasnya dan memakainya. Kamu benar-benar mempersiapkan dengan baik, Luo Feng tertawa kaget. Tentu saja. Susin lalu langsung masuk ke dapur dan menutup pintu. Dia kemudian memulai pertarungannya dengan wajan dan spatula. Luo Feng tertawa, berjalan ke sofa, duduk, dan menyalakan TV. Sekarang adalah liburan musim dingin, pacar kakaknya sedang berlibur, jadi dia pergi jalan-jalan dengan pacarnya. Ayah dan ibunya benar-benar memilih untuk pergi berlibur. Saat ini, Luo Feng adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Syukurlah, Susin sering datang, jadi mereka menikmati dunia dua orang mereka. Sekitar 40 menit kemudian, pintu dapur terbuka dan bau harum keluar. Luo Feng mendengus, baunya cukup enak. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Waktunya makan. Susin mengenakan sarung tangan dan meletakkan panci sup besar di atas meja makan. Luo Feng juga masuk. Mangkuk dan piring berisi hidangan panas. Selesai. Susin melepas sarung tangan dan celemeknya dan duduk di samping, 3 piring dan 1 sup. Luo Feng, cobalah. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Luo Feng dengan matanya yang cerah, seperti anak kecil yang menunggu gurunya memeriksa pekerjaan rumahnya. Aku akan mencuci tanganku, Luo Feng hendak bangun. Coba dulu, Susin menarik Luo Feng ke belakang dan menatapnya dengan sedikit marah. Luo Feng menyeringai, baiklah, saya akan mencoba keripik kentang ini dengan daging potong dadu. Ini keripik kentang dengan daging potong dadu, Susin mengingatkan Luo Feng. Ini disebut daging potong dadu? Luo Feng melihat potongan kecil daging potong dadu di piring dengan kaget. Susin berkata dengan sedikit canggung, saya tidak punya pengalaman, jadi saya memotongnya sedikit lagi. Oh, selama itu enak. Luo Feng menahan keinginan untuk tertawa. Dia mengambil sepotong kentang dan daging potong dadu dengan sumpitnya dan mulai mengunyah. Luo Feng mulai secara refleks tersenyum. Luo Feng sudah siap. Tidak peduli seberapa buruk rasanya, ini adalah pertama kalinya pacarnya memasak, jadi dia harus menyemangatinya. Tetapi, Luo Feng membeku. Apa yang salah? Susin terkejut saat melihat Luo Feng. Lumayan. Luo Feng terkejut saat dia melihat abon daging kentang di depannya.
Dia mengambil sumpit lain dan makan. Tidak buruk. Rasanya mirip dengan restoran. Siapa bilang seorang gadis payah memasak untuk pertama kalinya? Itu bohong. Susin memandang Luo Feng berbicara pada dirinya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" "Oh, tidak apa-apa, hanya memujimu," kata Lu Feng. "Tentu saja, aku sudah memakannya di dapur. Enak sekali." Susin mengambilnya dan juga menggigitnya. "Aku masih sangat berbakat dalam memasak." Luo Feng tidak berbohong, masakan Susin benar-benar enak. Luo Feng menghela nafas lega. Bagus, dia tidak perlu khawatir tentang perutnya lagi. Luo Feng dan Susin mulai makan begitu saja. Mereka mengobrol sambil makan. Susin berbicara dengan semangat dan keyakinan, membicarakan banyak hal di perusahaannya. "Luo Feng, jimat pengaman pasangan yang kamu berikan padaku, saat aku memakainya, itu membuatku lebih terjaga." Susin mengeluarkan jimat pengaman dari lehernya. Yang disebut jimat pengaman sebenarnya adalah piring perak kecil khusus, di atasnya bahkan ada ukiran khusus. "Tentu saja ini hal yang bagus, kamu tidak bisa membelinya dengan uang." Luo Feng juga mengeluarkan satu dari lehernya. Jimat keselamatan ini sebenarnya diberikan kepada Luo Feng oleh Babata. Dia mengatakan itu adalah hadiah untuk Luo Feng dan istrinya, satu untuk masing-masing dari mereka, itu memiliki efek perlindungan tertentu. Sesuatu dari reruntuhan arkeologi, tentu saja itu hal yang baik. Susin tersenyum. Jimat pengaman ini biasanya dipakai oleh pasangan suami istri. Luo Feng memandang Susin, wajahnya tersenyum aneh. "Susin, katamu, kapan kita harus menikah?" "Orang tuaku mendesakku. Pernikahan, keluargaku juga mendesakku." Wajah halus Susin sedikit memerah. "Namun, ini tidak perlu terburu-buru." "Oh, tidak perlu terburu-buru." Luo Feng mengangguk. "Itu bagus, mari kita tunggu beberapa tahun lagi." "Kamu?" Susin menatap dengan mata terbelalak, menatap Luo Feng. "Marah? Haha, takut menjadi wanita sisa?" Luo Feng langsung tertawa. Susin bahkan lebih marah. "Oh, jangan marah, bagaimana kalau kita menikah bulan ini?" Luo Feng berkata lagi. "Itu terlalu cepat." Susin sedikit gugup. Satu saat terlalu cepat, saat berikutnya terlalu lama. "Wanita." Luo Feng menghela nafas panjang. Susin berkata dengan tidak senang, "Aku hanya sedikit gugup." Melihat Susin yang biasanya gesit dan tegas bertingkah seperti gadis kecil, hati Luo Feng menghangat. Memang, waktu tahun ini hangat dan damai. Orang tuanya senang di rumah, dan adik laki-lakinya telah membuka perusahaan investasi. Untuk dirinya sendiri, dia membuat kemajuan yang stabil di jalur kultivasi, terus meningkat. Pada saat yang sama, hubungannya dengan Susin semakin dalam, dan mereka sudah berbicara tentang pernikahan. Sejak insiden Misty Island, di tahun ini, seluruh bumi menjadi sangat damai. 5 negara besar, aliansi SDM, kedua dojo semuanya menerima setidaknya 3 hingga 4 kristal muya, paling banyak 7 hingga 8. Hal ini mengakibatkan lahirnya beberapa pembangkit tenaga dewan baru dalam setahun. Tahun 2059 adalah tahun dengan jumlah pembangkit tenaga dewan tertinggi di bumi. Ada lebih dari 30 dari mereka. Meski ada perwakilan yang jatuh di Misty Island. Namun, jumlah perwakilan di bumi saat ini telah mencapai 81 yang mengejutkan. Peningkatan kekuatan umat manusia membuatnya lebih mudah untuk bertahan melawan monster laut. Ketika berbagai negara besar mengirimkan prajurit penjelajah bintang mereka, mereka tidak perlu lagi terlalu khawatir. AD 2060, tanggal 13 Januari malam, Amerika Utara, Amerika, New York. New York, sebelum Grand Nirvana, adalah pusat ekonomi seluruh dunia, dipuji sebagai ibu kota dunia. Saat itu, pendahulu Hari Alliance, berbagai kelompok keuangan besar, keluarga semuanya memiliki cabang di New York. Namun, selama Grand Nirvana, karena tempat ini dekat dengan Samudra Atlantik, itu adalah yang pertama menderita. Oleh karena itu, tempat ini menjadi taman bermain para monster. Sama seperti bagaimana Shanghai Cina terhubung ke Laut Cina Timur, New York terhubung ke Samudra Atlantik. Oleh karena itu, Amerika Serikat mendirikan distrik militer besar tidak jauh dari New York, dan membangun pangkalan militer di New York untuk mencegah monster laut memasuki daratan. Pangkalan militer sepanjang 500 meter itu seperti monster jahat yang bercokol di sungai.
Di dalam pangkalan militer, matahari terbenam bersinar dari atas. Di kastil tersembunyi di bawah, 5 tentara Amerika sedang duduk bersila di tanah, berjudi. Karena sering tidak ada pertempuran di pangkalan militer, begitu ada pertempuran, orang sering mati. Oleh karena itu, ketika para prajurit berjudi, para petinggi militer tidak peduli. OMG, kartu buruk. Salah satu pemuda kulit hitam mengutuk, membuang kartu di tangannya. 10 sekop, 10 sekop, 10 sekop. Pemuda kulit putih botak terus berteriak sambil menatap kartu yang telah dibagikan kepadanya. Kemudian, dia membaliknya sedikit dan berkata, omong kosong, aku kalah lagi. Haha, aku menang lagi. Pemuda berambut pirang keriting tertawa, melalui lubang kecil di kastil, dia meniupkan ciuman, patung Liberty yang indah, terus beri aku keberuntungan. Arah lubang itu adalah tempat patung Liberty dulu berada, tetapi patung itu sudah lama runtuh menjadi reruntuhan. Omong kosong, patung Liberty sudah lama runtuh, aku tidak percaya kamu masih bisa menang lagi. Pemuda botak di sampingnya berteriak. Oh, lihat, apa itu? Salah satu tentara menunjuk ke lubang di kastil yang tersembunyi, tentara lainnya segera melihat ke atas. Tuhan! Ya Tuhan! Monster tingkat raja? Seketika, alarm yang menusuk terdengar, berdering di seluruh pangkalan militer. Pangkalan militer yang sebelumnya santai tampaknya telah ditutup, tentara yang tak terhitung jumlahnya segera mulai berdiri di depan pos mereka, bersiap untuk berperang. Di bawah sinar matahari terbenam, di depan pangkalan militer besar, monster besar muncul. Ini adalah monster yang panjangnya lebih dari 180 meter, dengan tubuh yang mirip dengan singa. Tubuhnya ditutupi sisik hitam seukuran rumah, ujung setiap sisik hitam seperti pisau, membuat orang merinding. Duri itu juga memiliki sepasang sayap yang lebarnya 200 meter, ditutupi dengan sisik hitam yang terlihat seperti terbuat dari baja. Tanduk yang bisa menembus langit? Tanduk hitam itu dibungkus dengan pola emas yang rumit ini menyebar dari tanduk ke leher, ke seluruh punggung, sampai ke ekor. Seolah-olah tubuhnya ditutupi dengan lapisan emas dan baju besi hitam. Bagian yang paling mengerikan adalah sepasang mata emas gelapnya. Sepasang mata emas gelap yang besar, seperti mata dewa, menghadap ke semua benda di dunia. Rasa kebiadaban mengintai di mata. Dingin. Kejam. Ini dia, eksistensi menakutkan yang belum pernah muncul di bumi sebelumnya. Monster tingkat raja di langit, mencari kematian. Tembak dengan meriam laser. Sudah mati. Banyak prajurit di pangkalan militer takut, tetapi mereka masih sangat percaya diri. Meriam laser ini adalah senjata terkuat umat manusia. Siu. 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 3 berkas cahaya putih, dengan kecepatan yang menakutkan, langsung mengenai sisik monster tak dikenal yang ditutupi baju besi hitam dan emas ini. Sinar cahaya menghilang. Sisiknya tidak rusak. Suara yang dalam, seperti seruan rendah dewa, bergema di dunia tanpa batas. Semua monster di New York yang hancur ketakutan, ini adalah tekanan yang datang dari jiwa mereka. Dan semua prajurit di seluruh pangkalan sangat ketakutan. Para jenderal Amerika di pusat komando memandangi raksasa yang menempati sebagian besar layar dengan ngeri. Monster apa itu? Bahkan meriam laser terkuat pun tidak bisa melukainya sama sekali. Tiba-tiba, monster itu membuka mulutnya. Melolong. Gemuruh. Langit dan daratan menjadi gelap. Dalam sekejap, ruang di sekitar mulut monster itu melengkung. Seluruh pangkalan benar-benar terbang menuju mulutnya. Semakin terbang, semakin menyusut. Pangkalan yang awalnya lebih besar dari seluruh tubuh monster itu sebenarnya menyusut hingga tidak sampai selebar 5 meter. Tentara mirip semut di pangkalan semuanya ketakutan, berteriak ketakutan. Itu menelannya dalam satu tegukan. Monster itu menutup mulutnya. Pangkalan menghilang. Ya Tuhan! Di gedung pencakar langit yang jauh, para prajurit di meriam laser semuanya pucat, hampir seolah-olah mereka telah melihat hantu. Gemuruh gelombang-gelombang. 2 monster laut yang sama besarnya keluar dari air. Jika Luo Feng dan Hong melihat mereka, mereka akan mengenalinya. Keduanya adalah 2 monster laut tingkat kaisar. Air mulai mendidih, monster laut yang tak terhitung jumlahnya keluar dari air.
Mereka memandang monster misterius yang tidak dikenal itu seolah-olah itu adalah dewa. Melolong, monster itu mengangkat kepalanya dan meraung, tanduknya menembus langit. Setelah monster misterius itu mengeluarkan raungan yang terdengar seperti pengumuman, dua monster tingkat kaisar di belakangnya, salah satunya adalah gurita yang menutupi langit dan tampak seperti pulau terapung. Yang lainnya tampak seperti naga raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter dalam mitologi Tiongkok, tetapi tubuhnya diselimuti petir. Kedua kaisar binatang juga mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Gemuruh gelombang-gelombang. Deru itu membentuk gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Monster air yang tak terhitung jumlahnya di danau di bawah segera mengeluarkan semua jenis suara aneh saat mereka dengan cepat maju di sepanjang sungai. Mereka membunuh jalan mereka ke wilayah dalam dunia manusia. Cina, kota markas Jiangnan, kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Saat itu pukul 8 malam. Di sofa ruang tamu, Luo Feng dan Susin duduk bersama dan menonton TV. Di depan mereka ada beberapa buah dan makanan ringan. Hari ini, salah satu gadis saya datang kepada saya untuk mengadukan saya lagi. Meskipun saya tidak suka mendengarkan karyawan mengadu, saya harus mengatakan, manajer li perusahaan kami sangat buruk dalam bersosialisasi. Apakah perlu begitu jelas dalam menyanjungnya? Susin berkata kepada Luo Feng saat dia menonton TV. Pecat dia, kata Luo Feng lugas. Kamu tidak bisa menjalankan perusahaan seperti ini. Kamu bisa memecat siapapun yang kamu mau. Susin berkata, lagi pula, kemampuan bisnis manajer Li masih bagus. Aku akan menjatuhkannya nanti. Oh, lagi pula aku tidak mengerti. Luo Feng berkata dengan santai, benar, orang tuaku akan kembali besok. Ah, Susin tertegun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Salat. Kamu bisa tinggal di sini saja. Luo Feng menoleh untuk melihat Susin dan menggoda. Karena kamu sudah menjadi milikku, apa yang harus malu? Apa maksudmu mereka semua adalah orang-orangmu? Mata Susin membelalak. Luo Feng langsung tertawa keras. Anda, Susin memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tunggu sebentar, teleponnya, teriak Luo Feng. Jangan berbohong padaku. Susin tidak mempercayainya. Benar-benar ada panggilan. Luo Feng mengangkat telepon dari samping dan menekan tombol pengeras suara. Segera, telepon berdering. Halo, Luo Feng. Sebuah suara yang dalam bergema. Oh, Mo Henderson. Luo Feng mengungkapkan senyuman, ada apa? Frost Emperor Mo Henderson? Susin di samping menutupi mulutnya dengan kaget, tidak berani bersuara dan mengganggu percakapan Luo Feng dengan orang lain. Sejak insiden Pulau Berkabut, Kaisar Es dan Luo Feng ini memiliki sedikit dendam, keduanya tidak pernah saling menghubungi. Dia tidak menyangka bahwa orang nomor satu di Amerika Serikat, pembicara ketiga, Kaisar Frost, Mo Henderson, akan memanggilnya. Ini adalah masalah yang sangat penting yang menyangkut hidup dan mati seluruh umat manusia di bumi. Cepat masuk ke Istana Wargot. Semua anggota parlemen, ketua, dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia akan hadir di sana, Mo kata Henderson. Apa itu? Luo Feng terkejut. Kehidupan dan kematian manusia di bumi? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail. Saya masih harus memberitahu yang lain. Cepat masuk ke kuil Dewa Perang. Mo Henderson menutup telepon. Memang, jika pemerintah Amerika ingin memberitahu Luo Feng dan tokoh penting lainnya, Luo Feng mungkin tidak akan mempercayai mereka bahkan jika mereka mengirim pekerja secara acak untuk menelepon. Panggilan Mo Henderson sangat meyakinkan. Ruang tamu menjadi sunyi. Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng, apa yang terjadi? Susin juga khawatir. Aku tidak tahu. Aku akan memasuki ruang virtual untuk melihatnya. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Luo Feng menginstruksikannya sebelum menuju ke lantai 2 dan memasuki ruang gravitasi. Ruang gravitasi ditutup. Dalam keadaan normal, Luo Feng hanya bisa mempertahankan 1 kali gravitasi bumi. Luo Feng duduk bersila. Babata, bantu aku memasuki ruang virtual Istana Wargot. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk terhubung ke ruang pergelangan tangannya dan berkata kepada Babata. Tidak masalah. Di dalam ruang pergelangan tangan, Babata mengenakan celana dalam dan berbaring di kursi goyang,
dipijat dengan nyaman oleh seorang pelayan. Dia tertawa keras. Sua. Kamar besar itu adalah kamar yang ditinggali Luo Feng saat pertama kali memasuki Istana Wargot. Luo Feng berjubah emas muncul di ruangan itu. Perwakilan Luo Feng, tolong segera pergi ke ruang pertemuan lantai atas. Suara elektronik bergema di dalam ruangan. Ruang pertemuan lantai atas? Luo Feng terkejut. Itu adalah ruang pertemuan terbesar di Istana Wargot. Biasanya, pertemuan Istana Wargot akan diadakan di sana. Untuk pertemuan di sana, jelas sesuatu yang besar telah terjadi. Luo Feng dengan cepat meninggalkan ruangan dan menuju ke sana. Di tangga spiral, Luo Feng bertemu dengan dua perwakilan dan beberapa dewa perang berjubah putih. Luo Feng dan dua perwakilan lainnya melakukan percakapan sederhana, tapi jelas kedua perwakilan ini tidak terlalu yakin dengan apa yang telah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah pemberitahuan mendesak dari Amerika, dan segera memasuki ruang virtual. Ruang pertemuan lantai atas Istana Wargot. Sudah ada lebih dari 50 perwakilan berjubah emas di ruang pertemuan. Ada juga banyak wargot berjubah putih. Dan di antara perwakilan berjubah putih, beberapa bukan wargots, tetapi secara khusus diizinkan masuk dari 5 negara besar. Para pemimpin ini, mungkin presiden atau wakil presiden. Namun, tidak semuanya adalah wargot. Biasanya, mereka tidak memiliki wewenang untuk masuk. Namun hari ini, mereka memiliki otorisasi khusus. Luo Feng. Jia Yi. Luo Feng berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan Jia Yi. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di Amerika. Aku tidak terlalu yakin dengan detailnya. Jia Yi menggelengkan kepalanya. Namun, menurut apa yang dikatakan Presiden Amerika kepada kami, ini sangat serius. Sesuatu yang membawa malapetaka. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail sebelum dia segera memberitahu negara lain. Bencana. Hati Luo Feng tenggelam. Ayo pergi, kamu tidak kenal banyak pemimpin China kita yang lain. Ayo pergi dan kenali mereka. Jia Yi menarik Luo Feng untuk bertemu dengan para pemimpin lainnya. Ruang pertemuan dipenuhi dengan semakin banyak orang. Suasana di ruang pertemuan bertambah berat. Dalam waktu 5 menit, semua perwakilan telah tiba. Para pemimpin dari 5 negara besar, Ketua Hari Alliance dan lainnya semuanya hadir. Bisa dikatakan, dalam waktu singkat, semua elit penguasa bumi berkumpul di sini. Ketua pertama dan yang lainnya ada di sini. Presiden Amerika juga ada di sini. Luo Feng menoleh untuk melihat. Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, dan sekelompok orang semuanya tiba bersama. Di antara mereka adalah Presiden Amerika. Ruang pertemuan menjadi sunyi. Presiden berjalan lurus ke podium. Pemimpin dari berbagai negara, ketua, perwakilan. Ekspresi Presiden berkulit hitam itu jelek. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, semua perwakilan tertinggi bumi telah berkumpul di sini. Itu seharusnya menjadi pertemuan besar. Namun, saya harus memberitahu semua orang, bencana bumi kita, kiamat, telah tiba. Wajah semua orang di ruang konferensi berubah. Presiden suatu negara tidak mungkin berbohong di depan mereka. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saya ingin semua orang menonton videonya. Presiden berkulit hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Sua. Di depan ruang pertemuan, sebuah layar besar muncul. Di atasnya, sebuah video diputar. Video dimulai. Matahari sudah terbenam di barat. Sebuah pangkalan militer duduk dengan damai di sungai. Ini wilayah New York selama periode Grand Nirvana. Jia Yi berkata dengan lembut. Hanya apa yang terjadi? Luo Feng mengerutkan alisnya dan menatap. Di layar, pangkalan militer itu sunyi. Tiba-tiba, sebuah bayangan dengan ganas menerobos air di kejauhan. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Seseorang hampir tidak bisa melihat bayangan hitam yang mengambang di depan pangkalan militer. Ini adalah binatang misterius yang belum pernah dilihat oleh siapapun yang hadir sebelumnya. Cakar yang kuat, sepasang sayap besar bersisik, ekor yang kuat dan tanduk yang menembus langit, dan mata emas gelap yang dingin dan tanpa emosi itu. Ini adalah binatang besar yang panjangnya lebih dari 180 meter. Binatang jenis apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat panjangnya,
Itu pasti binatang tingkat kaisar. Untuk monster tingkat kaisar yang muncul di depan pangkalan militer, apakah ia ingin mati? Meriam laser akan segera membunuhnya. Perwakilan dan pemimpin negara semuanya berdiskusi dengan lembut. Namun, semua orang menatap video itu, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, ketika semua orang yang hadir melihat binatang misterius itu, mereka semua merasakan ketakutan yang aneh. Namun, kekuatan ketakutannya berbeda. Hong, Luo Feng dan yang lainnya merasa sangat lemah. Ini membuat Hong, Dewa Guntur, Luo Feng, dan prajurit absolut lainnya curiga. Pada level mereka, seharusnya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat mereka merasa takut. Di layar, 3 berkas cahaya yang menyilaukan segera melesat ke arah binatang misterius itu. Semua orang di ruang pertemuan menahan napas saat mereka menonton. Balok menghilang. Apa? Timbangannya bahkan tidak rusak? Tidak mungkin, bahkan binatang kaisar, meskipun dapat menahan meriam laser kekuatan tertinggi, itu masih akan terluka. Ruang pertemuan langsung meledak. Bahkan prajurit yang paling tenang, termasuk Hong, Dewa Guntur, dan Luo Feng, memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Di bawah kekuatan meriam laser, bahkan binatang kaisar, Hong dan Luo Feng tidak akan berani mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak terluka. Perhatian semuanya, saya jamin ketiga tembakan itu sudah berada pada kekuatan tertingginya. Presiden berkulit hitam berkata dengan serius, silakan lanjutkan menonton. Kesunyian. Semua orang terus menonton. Di layar, binatang misterius itu membuka mulutnya. Secara bersamaan ruang di sekitarnya mulai melengkung, orang bisa melihat dengan mata telanjang, alas yang jauh lebih besar dari binatang misterius itu sebenarnya mulai melayang. Dan itu terbang menuju mulut binatang itu, semakin kecil dan semakin kecil. Akhirnya alasnya bahkan tidak sepanjang 5 meter dan lebarnya, ditelan oleh binatang itu dalam satu tegukan. Tuhan! Mustahil! Tuhanku! Tidak peduli seberapa tenang para pemimpin, tidak peduli seberapa tenang para pejuang absolut, mereka semua terpana saat ini. Pemandangan ini sudah benar-benar melampaui logika manusia di bumi. Pemandangan ini tidak mungkin menggunakan ilmu pengetahuan untuk menjelaskannya. Pangkalan yang panjangnya lebih dari 500 meter benar-benar bisa terbang, dan terus menjadi lebih kecil? Bagaimana ini mungkin? Basisnya dimakan? Seluruh pangkalan 50.000 tentara, mereka semua dimakan, tidak ada satupun yang selamat. Presiden berkulit hitam itu berkata dengan serius. Namun, Presiden berkulit hitam menarik napas dalam-dalam, ini baru permulaan. Presiden berkulit hitam menunjuk ke layar yang mengangkat kepalanya dan meraung, dengan binatang misterius yang menakutkan ini sebagai pemimpin. 2 binatang kaisar dan makhluk laut lainnya yang tak terhitung jumlahnya, mendengarkan perintahnya, sudah mulai menyerang ke pedalaman. Mengatakan itu, layar menampilkan pemandangan makhluk laut yang bergerak maju di sepanjang sungai. Di layar, pemandangan berubah, muncul di bagian lain benua Amerika Utara. Binatang misterius itu sebenarnya telah menelan pangkalan lain. Tak terbendung. Tidak peduli seberapa kuat pangkalannya, seberapa berani para prajuritnya, seberapa kuat para pejuangnya, itu hanya akan menelan mereka semua dalam satu tegukan. Mimpi buruk. Bencana. Kiamat. Presiden berkulit hitam memandang semua orang di ruang pertemuan. Mereka semua diam, tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. PSI